Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Komisaris PT Kebayoran Niaga Utama dan jajaran pemimpin Franklin Offshore Group yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dinda Sagita, seorang analisis keuangan dengan pendekatan research grade. Kehadiran saya di sini bukan untuk memberikan harapan kosong atau proyeksi yang terlalu optimis. Saya hadir untuk menyampaikan fakta-fakta yang tertuang dalam angka-angka laporan keuangan. Selama 1 semester penuh, saya telah melakukan pembedahan penyeluruh terhadap laporan keuangan PT Niaga Utama tahun 2024. Saya telah menelusuri dari berbagai sudut pandang, forensik akuntansi, analisis arus kas, evaluasi profitabilitas, hingga valuasi dengan metodologi mutakhir. Hari ini saya akan menyampaikan vonis final saya, yaitu likuidasi terkendali dalam rentang waktu 6 hingga 12 bulan. Saya menyadari bahwa vonis ini terasa berat dan pahit, namun sebagai seorang analisis yang berkomitmen pada prinsip independensi, objektivitas, dan ketelitian, saya tidak memiliki pilihan lain kecuali menyampaikan kebenaran yang terukir dalam data. Yang saya hormati, saya akan menguraikan 3 pilar argumen yang menjadi fondasi vonis saya. Yang pertama, yaitu KNU secara teknis telah berada dalam kondisi insolvensi dengan nilai intrinsik negatif sebesar 450 miliar. Yang kedua, KNU bukanlah entitas bisnis yang mandiri, melainkan sebuah kendaraan yang bergantung sepenuhnya pada utang dari Franklin Offshore Group. Yang ketiga, laporan keuangan KNU telah menyajikan gambaran yang tidak mencerminkan realitas. Laba yang arus kasnya hanyalah ilusi akuntansi. Mari kita telaah satu persatu. Argumen 1, insolvensi teknis. Bapak Ibu Dewan Komisaris, mari kita mulai dari fakta paling fundamental. Per 31 Desember 2024, ekuitas KNU tercatat senilai 751,9 miliar. Namun, penyimpanan ini jebakan. Saldo laba perusahaan sejatinya berada dalam posisi defisit mencapai 1,62 triliun dalam kurun waktu 1 tahun. Ekuitas tergerus 20,6. Hasil kalkulasi nilai intrinsik ekuitas KNU adalah negatif 450,28 miliar. Apa maknanya secara matematis? Perusahaan ini tidak memiliki nilai bagi pemegang saham. Bahkan dalam skenario likuidasi sekalipun, pemegang saham justru akan menanggung kerugiannya. Selanjutnya, saya menghitung Altman Z-score KNU untuk perusahaan non-manufaktur di pasar berkembang. Skor ini mencapai 1,48. Apa interpretasinya? Skor 1,48 menempatkan KNU di zona abu-abu dengan jarak 0,38. Kegagalan pembayaran dalam 12 hingga 24 bulan hingga 40%, dan yang lebih mengkhawatirkan, trennya semakin menurun. Jika kerugian rata-rata 195 miliar tahun berkelanjut, ekuitas akan habis dalam waktu berkurang dari 4 tahun. Singkatnya, KNU adalah perusahaan yang perlahan-lahan menuju kematian korporasi. Bapak Ibu Dewan Komisaris, pilar argumen kedua saya menyangkut model bisnis KNU. Setelah melakukan analisis yang mendalam, saya sampai pada sebuah kesimpulan yang mungkin tidak nyaman untuk didengar. KNU bukanlah entitas bisnis yang berdaulat. KNU berfungsi sebagai kendaraan distribusi yang sengaja dirancang oleh Franklin Offshore Group. Mari kita perhatikan fakta-fakta berikut. Untuk utang kepada pihak berelasi mencapai 2,185 miliar. Ini merupakan 62,7%. Lebih menegangkan lagi, angka ini adalah 93,6%. Yang tidak kalah penting, utang ini meningkat 22% dalam 1 tahun. Sementara di sisi lain, perusahaan justru semakin merugi. Apa artinya KNU tidak mampu menghasilkan kas dari operasionalnya? Kas yang masuk berasal dari utang baru yang disuntikan oleh induk. Ini adalah pola utang bergulir, pinjaman yang terus diputar tanpa ada niat penyelesaian.
saya melakukan rekonstruksi arus kas secara forensik. Laporan keuangan menampilkan arus kas operasi positif sebesar 160,9 miliar. Angka positif ini terjadi karena KNU menunda pembayaran utang kepada pihak berrelasi sebesar 401,7 miliar. Jika saya melakukan normalisasi, jika utang itu dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka arus kas operasi KNU sesungguhnya adalah negatif yang sebesar 240,8 miliar. Intinya kesimpulannya, tanpa suntikan dana dari Franklin Offshore Group, KNU sejatinya sudah kolaps sejak tahun lalu. KNU adalah korporasi zombie, hidup hanya dari transfusi likuiditas dari induk. Pertanyaan yang harus diajukan, berapa lama Anda tersedia terus menyuntikkan dana ke pasien yang sudah tidak bisa diselamatkan? Bapak Ibu Dewan Komisaris, pilar argumen ketiga saya berkaitan dengan kualitas laba KNU. Saya melakukan pemeriksaan forensik atas laporan keuangan dan temuan saya sangat mengkhawatirkan. Pertumbuhan piutang KNU pada tahun 2024 mencapai 52%. Sementara itu pertumbuhan penjualan hanya 8,7%. Terdapat kesenjangan divergensi sebesar 43,3 poin, persentase 6 kali lipat lebih cepat. Ini adalah bendera merah klasik yang mengindikasikan praktik channel stuffing, memaksa pengiriman barang ke pelanggan di akhir periode semata-mata untuk mengejar target penjualan. Akibatnya piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari mencapai 127 miliar, namun cadangan kerugian yang dibentuk hanya 33 miliar, hanya 20% dari total piutang bermasalah. Jika saya menggunakan standar yang lebih konservatif, mencadangkan 50% untuk piutang di atas 90 hari, maka kerugian KNU bertambah sebesar 23,7 miliar. Di samping itu, aset pajak ketangguhan miliar tidak memiliki justifikasi ekonomi yang memadai. Perusahaan tidak akan pernah menghasilkan laba fiskal yang cukup untuk memanfaatkannya. Setelah saya melakukan penyesuaian, setelah saya membersihkan di story ini, maka laba rugi KNU menjadi negatif sebesar 226,8 miliar. Ini 13% lebih buruk dari yang disajikan dalam laporan keuangan audit. Dengan kata lain, laporan keuangan KNU telah menyajikan gambaran yang lebih baik dari kenyataan yang sebenarnya. Bapak Ibu Dewan Komisaris, analisis saya tidak berhenti pada angka-angka keuangan. Saya juga mengevaluasi risiko ESG lingkungan sosial dan tata kelola sesuai dengan standar IFRS S1 dan S2. Pertama, dimensi sosial. KNU memiliki kewajiban imbalan pasca kerja sebesar 158,9 miliar. Dalam kondisi insolven seperti ini, jika terjadi pemutusan hubungan kerja massal, perusahaan tidak akan memiliki kemampuan membayar pesangon. Risiko tuntutan hukum dan kerusakan reputasi sangat tinggi. Kedua, dimensi lingkungan. Sebagai perusahaan distributor yang mengandalkan armada logistik, KNU sangat rentan terhadap kenaikan pajak karbon dan harga bahan bakar. Jika biaya bahan bakar naik 20% saja, kerugian KNU akan menaik menjadi 340 miliar sampai atau 69% lebih buruk. Yang ketiga, dimensi tata kelola. Tidak terdapat komite audit, transaksi dengan pihak berrelasi tidak diungkapkan secara transparan, tidak ada pengungkapan risiko keberlanjutan sama sekali. Ini merupakan pelanggaran terhadap IFRS 1 dan S2. KNU adalah kontak hitam bagi pasar modal, tidak transparan, penuh risiko tersembunyi, dan sulit dipercaya. Bapak Ibu Dewan Komisaris, saya telah mempertimbangkan seluruh skenario yang mungkin. Saya telah memodelkan restrukturisasi pembalikan kondisi hingga ekuisisi perusahaan dalam keadaan tertekan. Ada satu skenario yang berpotensi menyelamatkan KNU, konversi utang menjadi ekuitas. Dengan mengonversi 85% utang pihak berrelasi 1,857 miliar menjadi saham disertai suntikan modal segar 500 miliar.
Jika langkah ini diambil, ekuitas KNU akan meningkat dari 752 miliar menjadi 3,1 triliun. J-score akan meningkat dari 1,48 menjadi 3,70. Namun, saya harus berlaku jujur, probabilitas keberhasilan skenario ini kurang dari 5%. Mengapa? Karena yang pertama, Franskin of Score harus rela kehilangan kendali dari 95% menjadi 59,7% kepemilikannya. Yang kedua, tidak ada investor atau lembaga perbankan yang tersedia memberikan pinjaman baru, meningkat J-score KNU masih berada di zona abu-abu. Yang ketiga, pemangkasan gaji dan PHK masalah berisiko memicu aksi protes karyawan dan gugatan hukum. Sementara itu, skenario likuiditas memberikan kepastian nilai aset KNU setelah diskon adalah sekitar 2,16 triliun. Total liabilitas adalah 3,49 triliun. Defisitnya 1,33 triliun. Yang artinya pemegang saham tidak memperoleh apapun. Kreditur pihak ketiga hanya memperoleh kembali kurang dari 54% dari piutangnya. Saya memahami ini adalah keputusan yang sulit. Namun ini adalah realitas ekonomi. Saya merekomendasikan likuidasi terkendali dalam waktu 6 hingga 6 bulan. Ini adalah keputusan paling bertanggung jawab dan paling rasional dalam situasi saat ini. Bapak, Ibu Dewan Komisaris, saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan sebuah perenungan seorang analisis yang baik tidak dinilai dari seberapa banyak angka yang ia masukkan ke dalam lembar kerja. Seorang analis dinilai dari seberapa besar keberaniannya untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka yang memegang kekuasaannya. Saya telah menyampaikan kebenaran berdasarkan data. Saya telah menunjukkan bahwa KNU adalah perusahaan yang insolven, yang tidak memiliki nilai dan yang tidak dapat diselamatkan kecuali melalui restrukturisasi radikal yang paling keberhasilannya sangat kecil. Keputusan ada di tangan Anda. Namun ingatlah, setiap hari yang Anda tunda, nilai perusahaan semakin terkikis dan kerugian semakin membengkak. Likuidasi sekarang atau likuidasi nanti, namun likuidasi tetap harus dilakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.